Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi syukurillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'd. Para sobat Nawakisna dimanapun berada ya, ketemu kita lagi Nawakisna Podcast, berkembang, bertumbuh dan bergerak. Untuk season ini ya kita masuk di konten bincang motivasi. Jadi kita memang ada 3 konten di sini ya, bincang motivasi, bincang tarbawi dan bincang kisoti. Untuk kesempatan kali ini kita akan melaju lebih jauh lagi ke dalam titik bincang motivasi. Karena apa? Karena memang motivasi itu menjadi titik yang paling urgent untuk menyemangati langkah kita menggapai cita-cita hidup yang selama ini sudah kita lukiskan sejak kita dilahirkan. Untuk kesempatan kali ini ya, kita datangkan tamu spesial di malam hari ini dari jauh di sana. Ini dari dari Kabupaten Blora ya, dan beliau ini termasuk sosok yang spesial untuk kami yang sudah setia bersama kami, dan nantinya harapan kami beliau memberikan titik-titik pencerahan, beliau memberikan motivasi untuk kita yang notabene memang harus banyak berguru dengan beliau. Walaupun toh mungkin perawakannya kalem ya, tapi beliau ini mempunyai banyak pengalaman. Jadi beliau ini belajar di dalam negeri, terus pergi belajar ke Timur Tengah, di Sudan, ke Madinah, ke Mekah. Jadi memang mereka secara hidup mempunyai banyak pengalaman yang dari sini kita juga ingin ya kan pengalaman beliau itu kita salurkan. Sebelum kita lebih lanjut membahas bincang motivasi ya, kita sapa dulu bintang tamu kita. Ini adalah Neng Hajah Nurhil Walayina MPD Al-Hafidhoh ya, yang mana kita harapkan benar-benar memberikan motivasi bagaimana kita nanti menghadapi hidup ini. Dan ini konten ini nanti atau judul tema kita ini adalah ketika busur panah lepas dari busurnya, ketika panah lepas dari dari busurnya. Sebelum kita lebih lanjut, Assalamualaikum Neng Hilwa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ketemu lagi dengan kita. Ya. Nawakisna Podcast, bergerak, bertumbuh, berkembang. 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu nih Hilwa ini. Dan alhamdulillah konten yang ini sudah hampir 1.000 penonton ini ya. Alhamdulillah. Ternyata diam-diam nih Hilwa ini banyak penggemarnya ya. Soalnya memang kemarin itu kita ketemu temennya nih Hilwa. Yang mereka itu bilang loh, ternyata nih Hilwa itu yang awalnya dulu sosok pendiam ternyata mempunyai banyak pengalaman. Nah, ini sekarang maka sekarang ini kita ingin mengupas lebih dalam lagi sebatas mana pengalaman yang dihadapi oleh Nehilwa. Jadi begini para pemirsa, untuk Nehilwa ya. Jadi dulu itu kan Nehilwa ini kan termasuk seorang putri yang di situ disanjung-sanjung oleh kedua orang tuanya, yang di sini adalah kebetulan pengasuh pondok pesantren Khazinatul Ulum. Yang kala itu Neng Hilwa ini adalah putri pertama yang kakak-kakaknya itu putra semuanya, dan ya kan Abah Yai mempunyai putri awal yang tentunya putri yang paling sangat dicintai karena karena munculnya anak pertama seorang perempuan. Nah, dengan melihat itu ya, kami melihat di ranah semua kebutuhannya dipenuhi. Ya kan, apapun bentuknya, kebutuhan maamnya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan hariannya, bulanannya, semuanya ada. Tapi saya lihat itu dari situasi yang serba ada, ya kan,
tapi nih Hilwa bisa hidup apa adanya. Nah, jadi pertanyaan kami nih Hilwa, ketika melihat itu ya kan, masih gadis, semua kebutuhan dipenuhi, masuk pondok pesantren, masuk dunia kuliah, semua keinginan juga disiapkan. Dan terus lalu kemudian setelah itu jenengan mengalami masa-masa pernikahan, ya kan? Dan kira-kira ada nggak gejala atau tantangan itu mengagetkan panjenengan? Yang awalnya dulu saya masih gadis, semuanya dipenuhi oleh abah ibu, ketika saya nikah kok justru berbalik arah, ya kan? Apakah hal itu juga jenengan rasakan seperti yang kita rasakan semuanya? Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perubahan dari status waktu waktu masih gadis dan sekarang menjadi seorang istri dan ibu gitu ya. Yang pasti itu untuk tantangan sebenarnya sudah sejak dari kecil, terus kemudian mondok itu juga banyak tantangan ya, dimana di situ ketika waktu remaja pun itu banyak tantangan, bagaimana memunculkan jati diri. Nah, dari situ sudah terlampaui sampai lulus dan pada akhirnya menikah seperti itu kan. Jadi memang kondisi waktu masih gadis atau masih belum menikah dengan pasca menikah itu memang 180 derajat. Apalagi disandingkan dengan suami yang waktu itu beliau sudah mau S2 dan S3. Sudah S2, mau S3 ya. Itu sedangkan saya masih belum lulus S1 dan belum S2. Jadi waktu itu ketika pertama nikah itu kaget banget ketika diajak berdiskusi. Aduh, kok rasanya ibarat sinyal itu untuk menuju sinyal suami itu loadingnya lama sekali, kesulitan. Ya, jadi memang tantangannya di situ ya, bagaimana dari kebutuhan sudah dipenuhi orang tua, terus sekarang bagaimana harus bisa menghandle semuanya sendiri. Jadi tidak hanya menghandle diri sendiri, tapi menghandle suami, menghandle segala kebutuhan yang ada di rumah gitu ya. Terus kemudian waktu itu juga sudah ada anak, karena masa dari nikah ke punya anak itu hanya setahun itu udah punya anak gitu ya. Jadi ya. Jadi memang layang-layang itu tidak akan terbang tinggi sebelum diterpa angin. Jadi itulah tantangan awal saya ya, menghadapi kehidupan baru seperti itu. Tapi yang dirasakan itu ya tadi dikatakan bahwasanya layang-layang itu tidak akan bisa naik ke atas sebelum diterpa angin. Ya. Kira-kira setelah keluarga itu angin yang menerpa layang-layang itu sekuat apa? Aduh. Atau hanya sebatas landai saja, atau anginnya itu langsung jas gitu? Anginnya yang pasti ya, namanya angin ya kenceng pertama, kemudian landai, terus kemudian sekarang kenceng banget. Ya. Jadi intinya para pemirsa memang yang pasti tetaplah ada angin, terkadang ada angin yang memang harus kita terak seperti layang-layang. Ada pula ketika angin yang harus kita nikmati gitu. Jadi ada angin segar, ada angin yang memang harus kita tebus, bagaimana kita bisa terbang seperti itu. Jadi begitu para pemirsa. Jadi memang prinsip pertama dari beliau ini adalah layang-layang itu tidak akan bisa terbang tinggi sebelum angin menerpanya. Artinya apa ya? Artinya kita tidak akan bisa berdiri tinggi, kita tidak akan dianggap oleh orang-orang sekitar kita sebelum kita menghadapi ujian. Ujiannya apa ya? Bentuk angin itu. Lalu kemudian yang kedua, jadi kan tadi dilihat dari profil jenengan kan Nyun Sewu muncul dari keluarga yang berada ya kan, semuanya dicukupi, kebutuhannya ada ya, yang apapun bentuk keinginannya ya kan diberikan oleh orang tua. Lalu kemudian kira-kira setelah berkeluarga
bersuami, terus lalu kemudian apa? Lalu kemudian apa? Punya anak. Iya. Nah itu kira-kira jenengan apa? Apakah lalu kemudian jadi orang apa adanya, atau juga di situ masih punya PR? Masih punya PR bahwasanya saya ini, ya kan, mau tidak mau apa? Ada doktrin dari kedua orang tua. Jadi nanti setelah nikah itu ya harus berkiprah. Soalnya apa yo? Soalnya yo khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya memang sebelumnya itu memang jenengan udahlah, nanti saya mau setelah nikah punya anak ya udahlah, nanti nempati rumah udahlah, saya pengen jadi orang biasa saja. Atau justru jenengan punya niat saya habis menikah harus berkiprah. Nah, gimana itu? Gitu ya. Setelah nikah memang doktrin dari ibu terutama itu memang sudah diajari mandiri sejak dini. Jadi sejak mondok terutama memang harus mandiri, sudah dipegangi uang saku bagaimana bisa memanage keuangan itu. Nah kemudian untuk pasca nikah, cuma perbedaannya waktu nikah sama belum itu hanya kita masih punya orang tua, masih bisa minta gitu kan. Tapi setelah nikah ini sudah, ini tak kasih usaha, tak kasih rumah, sudah saya akan lepas dan kamu harus mandiri, kamu harus mengembangkan sendiri seperti itu ya. Ketika sudah punya usaha, bagaimana usahamu itu bisa tambah besar. Ketika berkeluarga, bagaimana keluargamu itu bisa terkondisikan dan alhamdulillah jika berkembang seperti itu. Nah, ibarat sebuah makalah ya. Kalau tidak salah itu singa itu tidak tahu kalau dia itu raja hutan sebelum dia pisah dari ibunya. Jadi bagaimana kita itu sudah tidak menjadi anak beliau lagi, tapi memang betul-betul itu adalah jati diri kita. Sejauh mana sih seperti apa sih kita gitu kan. Nah dari sini ya itu tadi ya dituntut untuk mandiri. Bagaimana kita dikasih sesuatu itu harus berkembang. Dulu ketika jenengan bertanya dulu waktu keluarga itu niat berkiprah atau tidak gitu ya. Sebenarnya itu saya punya impian waktu itu, dan ini impian terpendam, dan alhamdulillah bersyukur punya suami yang bisa mewujudkan impian tersebut gitu. Dan alhamdulillah maksudnya dari usaha toko dapat dukungan dari suami, bisa diajak kerjasama lah istilahnya seperti itu. Berarti alhamdulillah punya suami yang mendukung gitu ya. Ya alhamdulillah. Ini kira-kira yang wajib bersyukur itu istrinya atau suaminya ya? Dua-duanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tadi ada statement yang menarik dari beliau bahwasanya seekor singa itu tidak sadar dan bahkan dia tidak tahu, seekor singa itu tidak sadar kalau dia itu adalah raja hutan, ya kan? Setelah setelah dia pisah dari induknya. Artinya apa? Artinya memang justru klaim dari orang-orang di sekitar. Oh, kamu itu putri kiai, oh kamu itu anaknya orang kaya, oh kamu itu adalah anaknya pejabat. Itu justru akan menjadikan kita lena dengan keadaan. Nah, padahal lena itu atau kita justru malah tahu masuk di dunia di zona nyaman. Justru kelenaan itu nanti akan memperburuk ya kan perkembangan kehidupan kita yang akan datang. Lalu kemudian terus tadi ya kan bahwasanya singa itu tidak sadar kalau dia itu raja hutan sebelum dia pisah dari induknya. Lah kira-kira sekarang yang jenengan rasakan gimana? Apakah memang sudah bentuk dari pengkiprahan itu sadar, oh ternyata memang saya itu mampu. Oh dan ternyata memang dengan adanya ajaran dari beliau sejak masih kecil, dipondokkan, terus sharing, diberi usaha toko, diberi usaha KSPPS perbankan, diberi usaha sekolahan dan lain sebagainya, ya kan? Artinya di situ membuahkan hasil apa tidak?
walaupun toh ya kan, walaupun toh sudah bisa dari induknya, tentunya sharing, tentunya musyawarah itu tetap berjalan gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk pemirsa, jadi bentuk dari kesadaran diri bahwasanya kita itu ya harus pede, kita itu ya harus siap mandiri. Kalau memang kita hanya terus mengekor dengan induk kita, kalau kita hanya terus apa-apa minta ya, kita nanti gak akan besar gitu ya. Iya, betul. Dan sebagai informasi, beliau ini sudah punya anak didik sampai 600-an ya. Dari mulai PAUD, SD, terus yang anak pondok putra putri kurang lebih 600-an siswa-siswi dan santri ya. Dan itu sebagai bentuk sadar atau tidak sadar bahwasanya jenengan ini memang putrinya seekor singa. Ya semoga saja gitu. Amin. Semoga betul. Oke, lalu kemudian ketika sudah belajar ke sana sini, sudah ngangsu kawruh langsung dengan Abah Yai dan Ibu Nyai, ya kan? Lalu kemudian kira-kira keberadaan jenengan ini apakah memang sudah dirasakan oleh masyarakat sekeliling? Kira-kira Anda sebagai seorang guru, jenengan sebagai seorang kepala sekolah, jenengan sebagai pengurus perbankan. Nah, kira-kira keberadaan jenengan apakah memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau justru di situ menjadi penyakit pada mereka? Loh, ini gimana? Dianggap seorang tokoh kok tapi justru kiprahnya nggak ada. Ini tokoh seorang Bunyai kok justru hanya diam di rumah, atau sebaliknya, oh ini Hilwa ini walaupun toh perawakannya pendiam tapi ternyata adaptasi dengan masyarakatnya bagus, atau gimana? Monggo. Ya, melihat dari sisi kepribadian saya dulu memang saya tuh orangnya pendiam, penakut, insecure, introvert dan lain-lain, dan saya itu tidak merasa tidak percaya diri dengan diri saya sendiri, apalagi sampai terjun di sebuah lembaga masyarakat, apalagi sekarang punya anak didik, punya tetangga, punya komunitas guru di dalam sebuah lembaga pendidikan, kemudian komunitas santri dengan anak didik ya. Jadi ya itu tadi, maksudnya semuanya harus ada tantangan yang harus dilalui, terus kemudian seperti itu tadi, singa yang mana dia tidak tahu kan, tidak sadar, saya pun sendiri tidak sadar bahwa sampai sekarang saya seperti ini gitu. Jadi saya tuh nggak sadar. Terus karena memang dengan keadaan, dengan dilalui tantangan yang mana dengan tantangan itu mau tidak mau ya harus kita hadapi. Jadi dengan tantangan itu kita mau tidak mau harus dihadapi dan jangan mundur istilahnya. Kalau kita sudah tidak berani ya sudah, kita akan stagnan, tidak akan berkembang seperti itu. Jadi ibarat panah ya. Panah itu belum diketahui ketajamannya sebelum dia lepas dari busurnya gitu ya. Jadi panah ini apa sih? Kira-kira landep apa enggak? Kira-kira landep apa enggak? Tidak diketahui landepnya iya, sebelum tidak diketahui, lepas dari busurnya. Nah, maka ini kan sebuah pembuktian bahwasanya wujud sebuah pembuktian itu adalah ketika berkembangnya kita, maksudnya dari sisi lingkup, misalkan lembaga pendidikan, kalaupun direspon baik ya akan bertambah seperti itu. Kemudian juga anak pondok, baik santri putri maupun santri putra, alhamdulillah semakin kita dipercaya, justru kita jangan lena, kita harus tetap harus tetap menjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh orang tua masing-masing, baik itu wali santri ataupun wali peserta anak didik gitu. Seperti sekarang kayak lembaga sudah terakreditasi ya, kita harus bertahan dengan hal-hal yang sudah kita lalui, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus selalu update dengan zaman sekarang seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah statementnya. Jadi memang statement terakhir dari beliau itu adalah sebuah panah itu ya tidak diketahui ketajamannya ya sebelum dia itu lepas dari busurnya. Artinya kalau dari sini memang
kiprah dari beliau itu sudah dirasakan. Jadi kalau dilihat dari pesantrennya yang berdiri 2013 ya, yang dulu santrinya hanya 10 ya, 10, lalu kemudian 50, 90, 100, 150, 80, 200 kan sudah semuanya sama di Suhoyar sana ada 260-an ya. Terus yang ngepaut awalnya cuman 9, 30, 60, 70 sampai sekarang pautnya 270-an ya. Lalu kemudian di Sula SD yang kelas 1 sekarang ini ada 75 atau 80-an ya. Artinya apa? Ya artinya memang kehadiran beliau ini ya kan sebagai sebuah panah yang memang benar-benar tajam. Apapun bidikan atau sasaran yang dibidik ya kan, maka Pak melesatnya pas dan tajamnya pasti. Ya kan, kalau melihat dari beliau ini ketelatenannya, kesabarannya, walaupun toh memang di titik lain ketegasannya itu pasti gitu ya. Ya, terima kasih Neng Hilwa ya, dan juga para pemirsa ya, tadi sudah banyak sekali motivasi yang beliau berikan ya, bahwasanya memang saya ulangi lagi, layang-layang itu tidak akan bisa terbang tinggi ya sebelum diterpa oleh angin. Artinya ketika kita siap untuk menjalani hidup, ujian, tantangan pasti ada dan kita harus berani menghadapinya. Terus yang kedua, seekor singa itu dia tidak sadar kalau dia itu adalah raja hutan sebelum pisah dari induknya. Artinya apa? Kemandirian hidup harus dibangun. Nggak bisa kita harus lena, nggak bisa kita masuk terus di zona nyaman. Soalnya zona nyaman itu justru nanti akan menghancurkan kehidupan kita yang akan datang. Dan yang terakhir ya, sebuah panah tidak diketahui ketajamannya sebelum dia lepas dari busuknya. Artinya apa? Apapun bentuk Anda ya kan, apapun bentuk skill yang jenengan punyai, Anda harus bisa membuktikan bahwasanya ilmu yang Anda punyai itu bisa memberikan manfaat terhadap alam sekitar. Ya, mungkin itu ya Neng Hilwa, makasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Nawakisna Podcast bergerak, bertumbuh dan berkembang bisa memberikan inspirasi dalam hidup kita, bisa memberikan semangat dalam terhadap langkah kaki kita, sehingga kemudian kita bisa memberikan semangat dan memberikan manfaat di dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa tonton, share dan subscribe channel Nawakisna kita, sehingga kita akan lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.